kemudian sembahyang, perhatian kita mau misalnya nyunat atau mau keluar, ternyata kita mendapatkan kita di lantai ada misalnya sekumpulan daripada uang atau benda yang berharga. Ini namanya luqatah, menemukan barang. Nah, itu ada hukumnya. Boleh tidak kita mengambil atau boleh tidak kita memanfaatkannya atau bagaimana? Ini kan kita berbicara secara hukum fikih. Ketika pembahasan secara ilmu tasawuf, nah, ini beda sikap yang diambil. Bukan beda hukum, tapi beda sikap yang diambil. Biasanya kalau ilmu tasawuf itu manutun al ihtiyat. Itu jika kita biasanya dalam pandangan tasawuf itu ambil apik, melangkah dalam suatu kehati-hatian. Ini baik, ini lebih baik, dia mengambil yang lebih baik. Perkara ini meragukan, bisa boleh, bisa tidak boleh, dia tinggalkan. Ini mabniun al-ihtiyat. Ambil tapi kan kita berbicara secara fikih. Apa arti luqatah? Luqatah adalah mendapat benda. Contohnya, pergi seseorang kuli kepada pekerjaannya. Kuli ini kalau bahasa kitanya tukang, ya lah, sifatnya umum, baik tukang bangunan atau tukang kita rumah atau tukang kita misalnya yang bekerja di pekerjaannya dan lain sebagainya. Bahasanya itu kan luas, artinya orang yang bekerja di pekerjaannya. Ketika dia berangkat, di tengah jalan dia mendapat sebuah pena. Beliau cuma mencontohkan dengan satu pulpen, ya lah. Saya kita dapat pulpen sini. Nah, boleh ia mengambilnya dan boleh pula dia jika kita meninggalkannya. Ketemu pulpen di pinggir jalan, hukumnya al-ikhtiyar. Boleh dia mengambil atau boleh dia lewatkan. Artinya tidak diambilnya. Tetapi mengambil itu lebih baik jika dia orang yang kepercayaan. Arti orang kepercayaan, siapa yang menjadi tolak ukur? Dirinya sendiri, Ben. Bukan menunggu orang lain yang menilai kita. Misalnya, ambilkah kadakah? Hukum pertama boleh diambil, boleh tidak, boleh tidak. Kemudian, ulun ni mun ulun ambil, kira-kira ulun mampu tidak menjaga dan memeliharanya? Boleh tidak ulun memegang ini amanah, bisa ulun menggunakan dengan sebaik-baiknya sesuai aturan hukum yang ada? Ujarnya dalam hati, ulun sanggup menjaga ini pulpen. Ulun sanggup nanti menginformasikan kepada jiran dan tetangga. Dan ulun sanggup tidak mengambil manfaat daripadanya. Dia abdal mengambil dia. Dia yakin dirinya memiliki kepercayaan. Dia yakin bahwasanya dirinya sendiri mampu menunaikan amanah pada benda yang dia dapat, pada benda yang akan dia ambil. Tapi menyeragu-ragu, sia ulun ini pacang tak pakai atau busi yang diambil kena 2-3 hari dingin lagi mah andak mah perayaan. Seorang ada peringatan misalnya, ya, lebih baik tinggalkan. Jadi syarat kita itu lebih afdal mengambilnya apabila kita percaya kepada diri kita sendiri, kita mampu menjaga amanah tersebut, menjaga menunaikan kewajiban pada benda yang kita dapati tersebut. Itu afdal mengambil. Wa illa ala, lainnya kada kau menjaga aja kita tugas di dalamnya, tidak usah, tinggalkan.
Kemudian berpindah kepada pembahasan rukun. Rukunnya itu 3 perkara. Artinya dalam tatanan hukum luqatah ada 3. Ada 3 rukun. Yang pertama yang mendapat syaratnya itu mukallaf. Jika mendapat seseorang anak, wajib atas walinya mengambilnya. Artinya mendapat seorang anak, mendapat oleh seorang, mendapat anak lain. Itu karena hukum disebelah kan. Ini halaman setelahnya maksudnya. Ini tinggal kalimat sebiji bisa lain artinya ya lah. Mendapat anak. Anak-anak didapat atas seorang anak-anak yang mendapat. Artinya mendapat oleh seorang anak. Ya, kekanakan mendapat. Kan syaratnya yang pertama itu yang mendapatnya harus orangnya mukallaf, balik berakal. Boleh dia mengambilnya atau enggak. Bila ia percaya dengan dirinya amanah, boleh mengambil. Bila ia tidak yakin, tinggalkan. Kemudian seandainya yang mendapatinya ini kanak-kanak, maka walinya aja kita itu wajib mengambil benda yang ia dapat dari kekanakan tadi. Sekali bulik bawa HP ya lah, besi gitu dah, abahnya dada nukaraka, wajib nakuni be. Ini apa nak HP nih? Anu baik dapat di pinggir timbuk, ambil aja kita. Karena kekanakan dia belum balik, khawatir dia menyalahgunakan, khawatir dia tidak bisa kita menunaikan tugas yang seharusnya dikerjakan pada benda luqatah yang baru dia temukan. Wajib kuitannya ben ambil. Karena itu tanggung jawab ya. Wa anfusakum wa ahlikum nara. Karena anak itu miliknya. Karena anaknya belum balik, setiap apapun yang dilakukan anaknya bila ada kelalaian dari orang tua yang tidak menjaga, orang tuanya berdosa ya. Orang tuanya menggantinya. Kita berisi itik misalnya ya lah, atau berisi sapi, atau berisi kambing, atau berisi ayam, binatang ternak. Sehingga ayam kita memutiki beres orang nang pina benih orang je kita nang berjemur misalnya. Itu siapa yang mengganti? Ampun ayam, jangan disuruh ayam nang mengganti. Paham? Kami amai tiwas makan ganti akan ayam tidak bisa ganti, pemiliknya yang bertanggung jawab. Karena ayam tidak mukallaf, dia tidak balik berakal ya. Hanya kekanakan yang belum balik itu ketika orang tuanya tahu dia mendapatkan suatu benda yang bersifat yang kita masuk dalam kategori yang kita luqatah, nah, ambil ya kita dipelihara. Kemudian rukun yang kedua ada benda yang didapat. Artinya memang ada bendanya, bendanya kadada aja belum luqatah. Baik seandainya orang mendapat ini kayak apa hukumnya? Kayaknya sini bila sudah dapat hanya bertakon belum dapat lagi ya. Kayaknya sini bila sudah dapat hanya bertakon. Misalnya ini kan ada subhannya bahwa kadang-kadang kita harus bijak melihat permasalahannya. Guru seandainya alam ini kadada apa adanya Tuhan. Alam ini nakanya sudah ada, jangan diandaikan lagi kadada ya. Alamnya sudah ada, jangan lagi diandaikan kadada. Jadi bingung kita. Jujur seandainya kadada ya sudah ada. Makanya kita harus cerdas di dalam meneliti, mendengari, memperhatikan, kemudian memaham apa yang kita dengar. Nah, semua pertanyaan harus ada jawabannya. Kalau sudah ada, tidak perlu diandaikan lagi kadada. Nah, jadi yang kedua syarat rukunnya harus ada benda yang didapat. Kemudian yang ketiga adanya pekerjaan. Arti adanya pekerjaan itu pekerjaan apa? Pekerjaan mengambil barang.
barang yang ia temukan. Kalau dia melihat ada barang orang tercecer, kemudian dia memilih untuk tidak mengambil, berarti tidak ada rukun yang ketiga pada dirinya. Dia tidak ada kaitan hukum dengan benda yang tercecer tersebut. Tidak ada hukumnya ya. Lu kayak ada orang datang, saya hilang dah bendanya. Nah, ini kamu tanggung jawab, kamu mulai nama lihat tidak akan pada mengambil, kamu tanggung jawab. Ya, yang lain tugasnya ya, lagi dia boleh mengambil, boleh enggak. Kan bisa, misalnya kita lewat, ada melihat benda, kemudian dua ini mengambil, kita datangi pembakar, kita datangi penitia, untuk dapat anu tuh ada duit koper misalnya seanu, ayo jadi pembakar kita irit aku ke sana. Sekali datangi ada lagi orangnya, kan jawab pembakar, tiwas kada mengambil tanggung jawab, dah aja gitu. Karena dia tidak mengambil bendanya, masih berada di tempat. Ketika itu kada ada lagi atau hilang dari tempatnya, tidak tanggung jawab. Jadi harus ada mengambil. Bila sudah mengambilnya, kemudian dia aja kita tidak menunaikan tugasnya pada benda yang dikenal atau diistilahkan dengan luqatah, dia aja kita tidak menjaga sebagaimana mestinya, kemudian seandainya hilang dia tanggung jawab. Tiwas bil ya. Makanya tanya lalu diri kita, sanggup tidak aja kita amanah atau tidak kita menjaga harta tersebut, mampu tidak mengumumkannya ialah sesuai aturan, menjaganya di rumah di tempat yang aman. Dapat sepeda orang misalnya ialah di muka masjid, jangan akan ada nama ambilnya ya, kalau bisa jadi luqatah ya tuh ya, dikit-dikit ampunnya. Nah, lang-lang jadi bahasa kita ya lah, orangnya lang-lang. Atau yang bamasan lamari duitnya julung bedahulu dilima ambil. Bisa aja juga ya. Kita kada tahu siapa orangnya, kita kada tahu di mana alamatnya ya lah. Orang bermutur singgah, nah kena jak membelikan nyinggahi ya. Biar bedahulu sih dia timir timbuk. Saya lawas dia nyinggahi lagi. Itu ya kita bisa dihukumkan seperti luqatah ya, bisa dihukumkan seperti luqatah. Kemana kita aja kita manuakan, tapi genakan dulu aja kita sehari, 2 hari, seminggu, kan ada aturannya, ada aja kita tata caranya. Nah, jadi ada pekerjaan mengambil dari yang mendapat. Nanti diambilnya. Kalau selama dia tidak mengambil, itu bukan hukum luqatah bagi dirinya. Artinya dia tidak ada kaitan hukum. Dan disyaratkan boleh mengambil itu. Nah, tapi ada syaratnya pula. Kapan kita boleh mengambil benda yang ditemukan? Syarat boleh ya kita mengambil itu seperti di tengah jalan. Artinya secara umum di tempat umum, di tengah jalan atau di pasar ya. Artinya di pasar itu maksudnya di jalanan pasar. Namun masih dalam toko orang kada mendekat ngarannya ya lah, masih dalam toko orang. Nang mau rajin kayak di pasar itu sama pian mbah manukar salahnya ya deh. Kan mbah toko sini masuk misalnya kita nukar kai atau barang, betul ke toko nang lain betul tukar kita pulang basah. Ini benar nang kita mbah betul tukar itu mandak barang dihiga biar. Nah milih pakantungan digantung kita. Tukar juga. Sayangnya pengen diingat lagi nih. Kada ingat lah kita nang manukar ampun kan diingat lagi beli kita. Otomatis tukang jual bingung siapa ampunnya. Itu masuk luqatah juga biar dia kita hukumnya. Itu bisa yang demikian. Saya nak ampunnya tadi kediingat lagi sampai ke rumah, lalu insiden. Tapi bila berharga pasti dibulikinya biar.
tolak nilainya gana ya lah. Sekalipun kita tak pinang habang tak hapus sudah bisa paling pulang ke pasar amun teh bala. Tapi bila dianggapnya misalnya kuliah hanya siapa ada yang misalnya 22.000 atau 50.000 di sekiannya misalnya, karena tidak terlalu mahal misalnya ya lah. Kita nakain ukar besar aja atau apa aja, permainan kanakan enggak atau apa kan. Kemudian kan bagian yang dibuka tokonya bingung kemana matarakan, alamatnya tidak ada ya. Nah, itu lukatah bagi dia. Jadi dia mengambilnya, kemudian ya kita ditunggunya di muka toko ya lah, hari 2 hari seminggu misalnya. Kalau kau ampunnya mencari. Nah kemudian, jadi di jalan, di pasar, di masjid atau di sekolah kan sifatnya ingat, kita kan jadi ulun tadi berbicara secara fikih, ada aturannya. Beda dengan secara tasawuf, itu mabniun alal ihtiyat. Arti ihtiyat itu ambil afik. Ambil afik ini sifatnya perorangan. Tidak boleh kita memaksakan kepada orang lain, pian harus begini mengambil sikap, tidak boleh. Dulu pernah diriwayatkan sebahagian ulama, sidin kita i'tikaf dalam masjid, misalnya di posisi saf yang pertama misalnya. Kemudian tuh, setelah selesai hajatnya dalam ibadah kepada Allah, keluar di tengah jalannya dia mencari dompetnya, ada dah di kantong, palingnya langsung ke masjid. Pas pada posisi dia duduk, dia menemukan dompet ya. Kalau istilah orang bahari, sekaduk kain berbentuk dibikin kantong ya lah, besisit pejaret lah, namanya sekaduk padah duit. Kalau ini kan ipuk, kalau ipuk wah ini nyaman. Bahari kan nggak ada istilah KTP belum ya. Nah jadi kan khusus duit aja. Jadi tanda pengenalnya kan ada, mendompet kita ini ya alhamdulillah. Banyak salah-salahnya dompet ada, tanda pengenal ada ya lah. Kadang-kadang foto pemiliknya ada ya gitu. Alamatnya ada kan mudah. Kalau dulu Israel ada. Ketika dia berpaling, kan didapatinya ada wadah duit di tempat persis dia duduk. Nah, jinya usahakan penolong. Ketika hendak mengambil, ingat pulangnya, busia selama ulun keluar ada orang yang duduk di tempat ulun, tidak beberapa lama dia keluar, busia duitnya lain duit ulun. Akhirnya dia berpaling meninggalkan. Kota-kotanya busia duit orang ini, tapi warna wadahnya sama, orang lain bisa wadahnya sama aja. Ini namanya secara tasawuf ambil apik, ambil apik, tidak mau orang itu orang saleh bahar. Mungkin kita sanggup demikian bagus, tapi kalau kita sangat yakin dasar milik kita warnanya sama, nih, boleh kita mengambil secara hukum. Pikir ya, memang jarak kita keluar tidak terlalu lama di tempatnya di sini. Atau seandainya hanya tunggui mau makan satu mat. Saya aja bilang tadi nanti itu yakin pun seorang ya ambil sudah. Nah, karena ketika masuk hukum itu sudah zan itu sangka kuat, warnanya sama ampun seorang. Kemudian ya kita posisi duduk sama di seorang tempat duduk tadi. Artinya alamatnya ada ya lah yang menunjukkan pemilik kita. Misalnya kita buka bola uang di dalamnya jadi kita ya hampir kita kenal aja kita. Ya dari sini 5.000-an ada, 20-an ada, berapa ingat misalnya kita alamatnya ada. Nah, secara hukum boleh kita mengambil. Kalau tasawuf kan itu beda lagi, kalau tadinya ambil apik, ambil kehati-hatian. Jadi jalan, di pasar, di masjid atau di sekolah. Jika mendapat benda itu di rumah, tidak harus mengambilnya dan diwajibkan tiap-tiap yang memungut. Dan diwajibkan tiap-tiap yang memungut atau memungut benda itu memeliharanya di dalam tempat yang baik lagi kuat. Artinya kalau inya di rumah tidak boleh kita mengambil. Berarti pemilik rumah
Berarti pemilik rumah ya kita. Ampun pemilik rumah. Karena kan rumah itu lingkupnya sudah khusus ya kepribadian. Pemilik rumah berhak memilikinya aja kita. Di arealnya, di dalam rumahnya aja kita. Nah kemudian, nah jika dia mengambil itu benda, dia memiliki kewajiban. Misalnya dia pikir, ulun memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan ulun mampu menjaga ini amanah. Ketika dia mengambilnya dan dia yakin bisa memelihara itu benda yang ia dapat, lalu apa tugasnya? Nah, di antara tugasnya dia wajib menjaga dan memeliharanya di tempat yang baik lagi kuat. Maksudnya yang baik lagi kuat, maksudnya kita aman ya lah. Maksudnya dari kuat aman ya kita, tidak ada kelalaian di dalamnya. Bukan mendapatkan kendaraan sepeda motor buat ke dalam rumah ya. Nah, jangan diandak kita di luar rumah kada kunci kada aja kita. Agar kada batutup. Nya batutup pagar dasar kada bisi pagar ya. Nah, jadi bawa amankan di rumah aja kita. Dan wajib dikhabarkannya. Itu yang pertama tadi, wajib menjaga memelihara di tempat yang baik lagi kuat, nyaman. Dan selanjutnya di antara kewajibannya lagi wajib dia mengkhabarkan kita di tempat-tempat umum 1 tahun lamanya. Di setahunnya pengumuman misalnya ulas selembaran kertas di pasar tikap, di muka masjid tikap, di tempat gardu orang biasanya nongkrong tikap ya, di tikap. Dan kada boleh mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid ya. Nah, di luar aja, mikrofonnya bawa keluar. Ya makruh mengumumkan benda yang hilang di dalam masjid ya lah. Jadi bila hendak mengumumkan benda yang hilang, keluar tuh pengumumannya biar mikrofon masjid ya kan bacaannya kayak itu. Ada bolehnya mengumumkan benda yang hilang di dalam masjid. Berarti hendak pengumuman bawa mikrofonnya kabel panjang keluar sana. Di luar aja kita. Tapi harus jangan pakai mic dalam, mic luar aja dipakai. Kita menjaga. Kenapa jadi hak ada boleh? Karena mengganggu orang yang beribadah di dalam, mengganggu orang yang beribadah di dalam masjidnya. Jadi bila hendak pengumuman juga pakai aja kita mikrofon yang FM, tutup speaker dalam, gunakan speaker luar. Karena intinya luar ya. Kalau kita lebih secara hukum tuh secara maknanya pas. Mun mic-nya mic luar, seorang di dalam masjid ya hukum di dalam juga tetap. Orangnya di dalam. Kalau orangnya di luar, mic salon dalam berbunyi, iya di dalam juga hukumnya pengumumannya. Kenapa? Intinya itu jangan mengganggu orang yang beribadah di dalam masjid. Kosong boleh di desa ikung orangnya, tidak boleh. Karena kalimat itu umum, jangan menggunakan pengumuman di dalam masjid. Pokoknya ada ke orangnya, ada kah? Yang penting jangan di dalam masjid. Adapun itu cuma sekedar isyarat makna ya lah. Kenapa? Alasannya jangan mengganggu. Karena kan ada malaikat, ada jin yang beribadah juga, ada jin Islam kita tidak melihat ya. Nah, dia bisa juga terganggu dengan kita, makanya jarang beradab, hati-hati. Nah kemudian kita kadang-kadang pengisyrat tempat pengumuman umum, kadang-kadang pembakal gini tempat pengumuman dalam masjid juga ya kan ada tempat khusus. Kada boleh ke guru dia dapat bacanya kada boleh ya, karena kada boleh jangan pengumuman benda yang hilang.
secara hukum jika kita memang tidak ada larangan. Bila al aslu jika kita fil asya al ibahah, hukum dalam segala sesuatu itu hukumnya boleh, illa idza dalilu ala khilafih, apabila jika kecuali apabila mendatang ada dalil yang menyalahinya. Al asya wajaranya al hukmu fil asya al aslu fil asya'i al ibahah illa idza jaa dalilu ala khilaf. Dalam usul fikih hukum asal, arti hukum asal itu hukum pertama dalam segala sesuatu, hukumnya boleh, kecuali ada datang dalil dari riwayat yang lain yang menunjukkan ini kada boleh. Kalau pengumuman benda yang hilang, hukumnya asalnya boleh, tapi ketika jar Nabi ada jangan mau makan lalu menjadi jadi kalau posyandu atau hukum apapun hukumnya boleh. Tapi menyak hawa bawa pakai LM keluar mana ya, mikrofonnya di dalam. Nah, tapi sama posisinya dia. Posisinya sama. Tutup speaker dalam yang digunakan speaker luar. Jadi seandainya kita di dalam juga ingin pengumuman misalnya posyandu atau apapun sifatnya, iyalah biar kita berdiri di dalam tidak jadi masalah, tapi tutup mikrofon dalam. Tutup mikrofon dalam yang digunakan cuma mikrofon luar. Sekalipun posisi kita di dalam tidak jadi masalah, karena tidak ada larangan kita di dalam demikian. Tapi kalau masalah mengumumkan benda yang hilang, itu sudah jelas, jangan mengumumkan benda yang hilang di dalam masjid, baik kurangnya nang di dalam masjid atau suaranya masuk ke dalam masjid. Masuk dalam artian masuk secara khusus, ya lah. Artinya masuk secara khusus itu speaker dalam nang berbunyi. Ya kan ngaran biar mikrofon luar suara itu tetap masuk ke dalam. Artinya hawa nang di luar masuk ke dalam. Yang penting jangan nang di jangan yang di dalam. Bagus sih kita bertanya boleh. Jadi kau perhatian bagi kita. Seandainya hendak pengumuman, putar aja kita mikrofon salon dalam tutup, biarkan mikrofon luar. Ada lagi yang lain? Bagus pertanyaan seperti itu supaya lalu kita intinya menjaga adab. Bujur aja kita misalnya dapat diambil duit apakah langsung kita buat ke wakaf? Jangan pian. Misalnya 5.000 misalnya janganlah. Nah di sini ada nanti pembahasannya. Apabila bendanya itu je kita coba kalau ulun bacakan dulu lah. Iya, pertanyaannya tadi jawabannya di bawah. Coba kita baca. Mana tadi? Dan wajib dihabarkan kepada umum orang umum secara luas selama 1 tahun lamanya. Setahun mengumumkan. Jika benda itu barang yang kuat lagi mahal harganya, jadi umumkan setahun. Sama 10 gram galang misalnya ya awet nilainya larang, bendanya Nah kemudian, tapi caranya apa? Caranya tadi jika kita disebutkan namanya emas galang misalnya lah, dan setengah sifatnya. Atau jika kita cukup barang siapa tercicir emas. Emas sedikit. Cukup emas gitu misalnya, atau bentuknya galang misalnya ya. Tapi timbangannya jangan disambat. Jangan disambat aja kita. Atau hendak emas saja selesai ya kan saja ingin sita. Bila orang datang, ada hilang emas ya. Hilang emas apa bentuknya? Kalung lain ya juga bisa nang ada yang anda dapat. Makanya sebagian aja jangan disambat. Bagus tuh emas, cukup emas aja kita jangan disambat dulu anunya, bentuknya. Yang kalau timbangannya ingat lagi jangan sudah lain nomor seorangnya ingat ya. Tapi kalau sifatnya misalnya galang, kalung, emasnya kawan mana ya.
Jadinya kalung, bujur kalung. Kira berapa timbangannya? Kan menyemak dasar bujur ampun. Nya pasti ingat ya. Ini biasanya nang benda-benda nang mahal nang itu ingat rajinannya, jarang kada ingat. Nah kemudian dan jika benda itu sedikit saja harganya, ya tadi 5.000 kah misalnya, 1.000 kah ya lah, 2.000 kah, sedikit saja harganya atau makanan yang lakas binasa, cepat buruk, cepat rusak, itu cukuplah mengkhabarkannya sampai kepada masa melupakan oleh orang yang kececeran itu. Nah jadi menyakawa ketika dapat kita 5.000 atau 2.000, jangan langsung dibuat ke wakaf ya. Jangan langsung dibuat. Nah, jangan langsung dibuat aja kita. Anak kalau misalnya di mana nanti kira nyaman dilihat atau julung ke kaum dulu ya lah. Nah, dikira misalnya sehari dua orang kada ada maanoy lagi aja kita. Nah, nyar buat lagi kada bapak. Jangan langsung. Kalau kamu kakanakan ya no kali iskrim udah kawa. Nya kakanakannya 2-3 ribu itu bisa kakanakan aja. Kakanakan bisa ya kalau. Jadi bahasa itu langsung, jangan langsung dibuat. Kecuali ada arti kecuali berarti boleh langsung. Seandainya ya kita ada yang mencari ya kita bertakun lawan kaum, ada yang dapat dalam kaum berapa 5.000. Ada si anu tadi membuat anu bebadah nolon aja bagus pada kaum nolon dapat nomai anak kuadornya pasti ke kaum nolon mencari ya nah nolon buat 5.000 di sini bilanya ada mencari habari ya kaulon karena ulun menggantiakannya. Nah boleh biar anak bebadah. Jadi sananya anak kita ambil buat langsung tapi pada lawan kaum. Karena yang namanya masjid pasti yang dicari orang pertama kaum. Ya lawan bertakun ada kaum orang dapat duit 5.000 misalnya atau 2.000. 2.000 itu dicari juga haknya ya tidak boleh kita mana ngati. Itu ya pemalarnya 2.000 ya dicari ya serahinya. Terserahnya. Tidak boleh kita pian. Kita kadang-kadang memaksakan orang lain harus berbuat baik enggak. Sekalipun 500 rupiah misalnya, ya itu haknya. Dia mempertanyakan, dia mencari, wajib kita menyerahkan. Dan ada kita enggak pemalarnya enggak boleh kita bilang pemalar itu haknya. Nah sama yang kayak tadi yang pada buat tadi, misalnya julung lawan kaum atau jika kita buat langsung kepada lawan kaum, pilih ada mencari, habari ulun, karena ulun mengganti. Makanan sama juga, jika makanan itu cepat binasa, itu mengkhabarkan cukuplah dia tetap wajib dia mengkhabarkan sebatas ya kita sampai kepada masa melupakan oleh orang yang keciciran. Memang kayak dia tadi toko kah ya lah kan bisa ya deh betul tukar benda nang ditukar berdua anda dihiga pas kada ingat lagi maang ban wadai bisa ya nang kayak itu bihan atau pukis kakanakan bisa aja boleh seandainya nanti minum atau kita diambil atau kada terserah secara hukum boleh tapi kadang kita gair ya yang diambil ya serah ya kan tadi boleh diambil boleh hendak sananya kita ingin ambil silahkan kita sampai kepada masa kira orang melupakan artinya melupakan artinya kadang mencari ilah lagi masa sampai minggu dan misalnya 2-3 hari kadang membeli orang nih apalagi nilainya rendah orang terlarang ongkos betaksi mengambil kita daripada benda yang diambil. Apabila benda itu tidak ada yang mengakunya, boleh yang mendapat itu memilikinya. Misalnya nang kayak amas misalnya sakiluan, nyata pulau mahayal, ya lah. Amas sekilo, yung makannya setahun dari nama ambil, cair sih din. Boleh pian dia memilikinya, boleh. Secara hukum boleh. Dan jika kemudian didapat yang mempunyainya, wajib mengembalikannya jika masih ada
kada atau membayar harganya jika telah binasa. Tapi tetap diingat, setahun dah dia mau makan, ada nama ambil boleh nyawa patakat jualnya, ulahnya rumah ya ngaranya gini sekilo an malah rumah ya kala sekalinya datang ampunnya mencari ya setahun lebih ya adakah rupanya bapak aritnya mencari ya nah sekilo aja kita sayangnya ada ya iya nang pecaget rumah nih dah itu tamas ya nah, artinya bisa aja kita kan kita mengaku aja kita ulun nang mendapat sudah ulun umakan setahun kadada nang datang ya ulah ke rumah jadi paksa saya mungkin hendak mana kena ulun mencicil begematan dah mah di blok aja aja kita sebaratan kada banyak sedikit di duitnya boleh kisahkan ngamas pian semalam masa kilo semalam artinya maksudnya itu kita kada kawa bayar sekaligus jelaskan apa adanya tapi wajib mengganti ya kita wajib mengganti bilanya ada julung bendanya langsung bila sudah dipakai ya kita wajib membayar seharga. Nah pertanyaannya harga apabila apakah harga sekarang apakah harga nah kalau aja kita makanya kan ada perbedaan masalah amas lah nah itu aja kita memang ini perkara aja kita yang kita baru lalu ada sebagian ulama aja kita berpendapat ketika ini masalah lukata supaya jangan menjadi beban ya lah jangan menjadi bebannya kan lukata beda dengan main jamnya lah beda dengan jika kita misalnya berhutang amas itu kan beda kalau kita berhutang amas misalnya dalam setahun kita wajib bayar amas ya lah kita wajib bayar amas berarti saat ketika kita berhutang 5 gram wajib kita tukarakan wah ini julung amasnya 5 gram jangan aja duitnya bayar 5 gram menjualnya seanuannya wah ini tukarakan tidak boleh wajib bayar amas ya lah 5 gram bayar 5 gram nya belarang itu risiko ya lah. Beda dengan lukata ini kan jika kita bendanya hilang sudah maksud hilang bendanya habis sudah dijual dimanfaatkan menjadi rumah jadi yang dikembalikannya cuma senilai duit seapanya bahari dijual amasnya nang 1 kilo dan misalnya jualnya 100 juta aja no? Kembalikannya ada boleh jika kita 1 kilo hari ini misalnya berapa harga amas wah ini ada boleh beban kena lawan ini karena kan lukah itu benda amasnya ya tidak berhutang amas tapi amasnya dijualnya kan berarti bendanya sudah binasa ya lah benda lukatahnya sudah binasa memang sesamaannya banyak kan di pasar ya lah sama 1 kilo punya di pasar aja gitu tapi lain benda ampun ini yang kita cicir lain jadi ia wajib cuman membayar nilai ketika dulu ia menjual paham jadi beda dengan hukum berhutang amas 5 gram wajib bayar 5 gram. Kalau kita mendapatkan lukatah misalnya 5 gram setahun makan kadada nang mencari kita jual 5 gram tadi misalnya 5 juta pas sekali tanggal 2 tahun datang punya kita berapa membayar tapi 5 juta ada aja harga amas wah ini aja 1.500.000 bisa 1 gram udah boleh aja kita kada mau belerangnya ini ulun bayar itu kan untung sudah tahu lah yang bayar misalnya ya jadi beda hukumnya ya antara lukatah dengan berhutang lukatah mendapatkan amas atau dengan berhutang amas bedanya karena bendanya yang sudah habis kalau sesamaannya banyak kemudian masalah laki hukumnya itu sunat atas orang yang dipercaya artinya mengambilnya tadi sunat ada pertanyaan iya bujur aja kita dapat itik sasat misalnya berumahan seorang tangkap ke atas dia kelilik ya ada pemiliknya itu ada biar nangka itu awas tuh guru aja di wadah ulun ya tadi dia ampunnya mencari orang aja kita itik terati seikong malah pintar lu terus biar tapi wah ini siapa mengambil hintalunya nang inya nama umpan nih boleh umpan nih itu kayak guru mau makan
seikung tuh makan jadi guru ya alang-alang guru ya. Dan apalagi bingung misalnya ya lagi berciri kada bertanda kada misalnya secara hukum demikian ya, maka atau ya tadi paling kurang seandainya ada orang mencari ya kita diganti ya diganti. Masa harusnya saya bujur seharusnya tetap bujur tetap hukum lukatah dia wajib diumumkan ya wajib diumumkan. Tapi secara hukum pulang bahasanya tuh hukuman wajib kita hukum bandanya nilainya sedikit orangnya kita layu bala artinya kadang ingat lagi ya artinya niatakan lagi kita gaduh bila ada orangnya ampunnya jika kita mau ambil belikan ketika anak atau orang sudah berita lo kan ya lah bilanya genal dah belikan saja genalnya tuh ya itu politiknya ya lah nggak usah makan nih. Nggih bilanya seandainya datang misalnya kita mendapat nang halus kita gaduh ganalnya datang ampunnya juga kan bari kan adalah hadis Nabi ada gitu ya itu alahan lagi upahnya ya lah ada orang mengarun bahuma buliknya ya Allah belum gini gaji dan bilanya ada mendadak kesukaran bulik upah nang ampun inya membil upah kada julung nang lain dijulung di ampun tanah atau karakan kambing itu karakannya kambing digaduhnya pian kambing bini bahana sahilnya beratus saya berlima 6 tahun 10 tahun datang pian ampunnya jiji ya ulun kira 10 tahun kemarin ada mah ambil pahlawan pian sebulanan ulun wadah pian jadi banyak nilainya ya lah ulun ada lah ingat gaji ulun bari itu isi dan gaji pian bari itu nang kambing nang puluhan ratusan tanah penjan bergaya kawan saya ulun ambil upah kita duit mau tuh kambing kan dari sini kisahnya kayak ini duit pian ulun tukar orang ke kambing ulun gaduhakan nah ini hasilnya iyalah ambillah berarti ambilnya pian boleh apa boleh aku sih niat ikhlas menolong gitu dalam kitab ada kayak itu dia saya dalam hadis ada salah riyadus salihin ya itu nang ketika nyata kurung dalam gua ya lah ya Allah seandainya ulun ikhlas bujur-bujur kemarin berbuat baik tolong bukakan pintu atau bukanya jadi bujur ikhlas ya cukup lah ya sampai adakah yang lain lagi sudah cukup insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan membicarakan tentang lakit ini beda dengan lukatah kalau lukatah mendapatkan benda yang tercecer kalimatnya benda kalau lakit itu mendapatkan bayi yang dicicirkan soalnya tidak mungkin bayi tercicir jarang ada yang misalnya anak orang yang buka masjid ya lah berarti tidak ada istilah umumnya sama anak baik dari hubungan yang gelap atau apa ayalah bahasanya artinya menemukan bayi nah itu ada hukumnya bagaimana hukumnya atau sama aja kemudian ada masalah penisbahannya ya kan ada hukum anak angkatnya lah itu perlu dijaga aja hukumnya biar apalagi ada hadis Nabi barang siapa mengakui kita seseorang mengaku seseorang itu ayahnya padahal bukan ayahnya kan di dalil biasanya tertuju kepada bukan orang-orang yang mengaku Habib palsu ya nah, mungkin pertanyaan yang bisa timbul bagaimana hukum antara orang ini kan dalam hadis itu nabinya menisbahkan dirinya kepada lain abahnya Habib ya berarti seakan-akan abahnya yang melahirkan lain padahalnya abahnya terhubung lawan Nabi pertanyaannya bagaimana hukum orang yang menganggap seorang anak itu anaknya ini kan ke bawah ya lah kalau tadi kan ke atas hadisnya jelas lain abah diakui abah hukumnya ndak boleh sedangkan ini kan kita lain anak tapi diakui anak apakah sama hukumnya apalagi anak-anak kita mengangkat anak ya Allah anak siapa anakku sih padahal lain anaknya ya maka sama hukumnya jika kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang mudah umur panjang awak sehat ya Allah guru ini bisa benar je mulai penasaran ya umur panjang supaya kita bermanfaat ilmu dalam ibadah al-fatihah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu fakina bin adina tawil. Allahumma ya muhawwil awal hawil ahwadana illa asanil hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.